Gus FM, good news for the family. Selamat siang, good news family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Ya, kalau di hari Jumat siang kita akan ngobrolin tentang kesehatan, obrolan kita yang pastinya kan bermanfaat buat setiap Anda ya. Yes, dan di siang hari ini saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dokter Alodia. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Oke, apa kabar, Dokter? Baik. Ya, lagi di rumah sakit atau? Enggak lagi di rumah. Oke, berarti mengganggu Nah, sebentar untuk beristirahat ya. Oke, dan bersama dengan Dokter Alodia kita hari ini akan bahas tentang infeksi saluran kemih. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu bersama dengan Dokter Kris, kalau nggak salah ya waktu itu kita ngobrolin tentang em, tips untuk menjaga ginjal gitu ya. Nah, ini mungkin masih ada hubungan-hubungannya nih gitu, sempat kita singgung dan hari ini kita akan ngobrol tentang infeksi saluran kemih. Oke, Dok, kalau orang kan sering menyingkatnya sebagai ISK gitu ya. Sebetulnya apa sih infeksi saluran kemih atau ISK ini? ya, infeksi saluran kemih ini kalau secara definisi ya, dia merupakan keadaan adanya infeksi di dalam saluran kemih, mulai bisa terjadi di ginjal sampai ke kandung kemih itu sendiri. Dan biasanya harus ditegakkan dengan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan urin rutin. Nah, itu kalau misalnya terdapat bakteri urea yang bermakna jumlahnya itu dinamakan mengalami infeksi saluran kemih Mhm. gitu. Jadi ini memang ada infeksi di saluran kemih, ada bakteri gitu ya, yang menginfeksi saluran kemih ini. Nah, kalau gejala atau mungkin kayak tandanya itu seperti apa sih, Dok, biasanya dialami seseorang yang mengalami infeksi saluran kemih ini? Oke, kalau tanda gejala-gejalanya sih biasanya sering ini anjang-anjangan yang paling sering dikeluhkan. Terus bisa juga diikuti nyeri saat buang air kecil. Mhm, Bisa juga nyeri di bagian perut bagian bawah. mhm, Terus bisa juga ini sering buang air kecil sampai yang mengganggu tidur malam. Nah, itu mhm, kalau misalnya ISK-nya di lokasinya kemungkinan sih di kandung kemih bagian bawah ya, yang infeksinya di bagian kandung kemih ke bawah. Cuma beberapa orang itu bisa infeksinya sampai ke arah ginjal. Nah, itu bisa ada tambahan gejala seperti demam sampai yang tinggi sampai menggigil, kemudian bisa juga diikuti mual muntah, mhm, kemudian nyeri bagian pinggang. Nah, atau misalnya urinnya kok warnanya merah. Nah, itu bisa juga tanda-tanda infeksinya sudah sampai ke arah ginjal. Jadi sebenarnya dari tanda gejala sendiri, kalau misalnya masih ringan, itu yang biasanya cuma anyang-anyangan atau misalnya nyeri saat buang air kecil. Nah, itu yang biasanya paling sering dikeluhkan yang seperti itu sih. mhm. Oke. Jadi, anyang-anyangan, sering buang air kecil, nyeri pada saat buang air kecil, tapi juga ada demamnya bisa gitu ya. Jadi ini, si ISK itu. Nah, si ISK ini timbul ada berapa orang yang ngomong gini, "Jangan suka nahan kencing, nanti kena ISK," gitu ya, atau, apa gitu. Nah, sebetulnya penyebab utamanya ISK ini apa sih, Dok? Kalau penyebab utama ya bakteri ya, bakteri yang memang eh, dia biasanya sih kalau dari paling sering itu namanya Escherichia coli atau disebut juga E. coli. Nah, Mhm, itu bakteri yang paling sering menyebabkan namanya ISK ini. mhm, Kemudian tadi ya, kalau misalnya nahan kencing, mhm, mhm, eh emang faktor resiko untuk ISK benar atau enggak? Benar sekali ya kalau misalnya sering nahan kencing. Nah, itu tuh kalau dari patofisiologinya, jadi kondisi urin yang
stasis atau misalnya tidak terbuang dalam waktu lebih dari 3 jam atau 4 jam, itu menyebabkan bakteri itu bisa bertumbuh di sana. Jadi menjadi Mm-mm. tempat perkembangbiakan dari bakteri. Jadi Mm-mm. sering menahan kencing itu merupakan salah satu faktor risiko dari terjadinya infeksi saluran kemih. Hmm, itu jadi salah satu faktor resiko sebetulnya gitu ya. Iya, bener banget. Mm-mm. Nah, si ISK ini bisa timbul pada siapa aja, Dok? Ada yang menyebut bahwa ISK itu lebih sering perempuan yang kena gitu. Tapi apakah pria juga bisa terkena ISK? Semua orang bisa ya kalau kena ISK, mulai dari anak-anak, Oh ya? dewasa, sampai ke lansia, baik perempuan maupun laki-laki juga bisa. Cuma memang untuk prevalensinya memang dia lebih sering pada wanita, terutama wanita dewasa. Mm-mm. Karena itu karena faktor anatomi sih sebenarnya, anatomi dari sistem saluran kemih itu sendiri. Kalau wanita memang dia lebih beresiko terhadap terjadinya infeksi. Cuma untuk kalau misalnya siapa yang bisa kena, semua sebenarnya bisa kena gitu. Semua sebenarnya bisa kena. Tadi salah satu faktor resikonya adalah menahan kencing. Nah, faktor resiko yang lain, Dok, atau misalnya eh, kemudian seseorang bisa terkena ini apa ISK ini. Yang paling sering biasanya ini ya, higienitas dari seseorang. Kalau misalnya Mm-mm. higiennya agak kurang baik, Mm-mm. jarang membersihkan setelah buang air kecil, nah itu Eh, merupakan faktor risiko dari terjadinya infeksi saluran kemih ini. Kemudian bisa juga minumnya kurang. mm-mm. Sehari kalau bisa kan sebenarnya minumnya kalau bisa kurang lebih 2 liter per Boleh. hari. Kalau misalnya kurang dari itu bisa menyebabkan ISK juga. Mm-mm. Kemudian sering memakai pakaian yang terlalu ketat atau terlalu lembab, jadi di sana bisa terjadi infeksi. Mm-mm. Kemudian pada orang yang sudah eh, menikah, Mm-mm. apabila saat berhubungan atau sebelum atau setelahnya tidak membersihkan bagian intimnya, itu juga bisa beresiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Mm-mm. Dan Oke. itu sih kalau faktor risikonya. Jadi faktor resikonya itu salah satunya tadi gitu ya. Sering nahan kencing, terus hygiene, kebersihan itu yang harus diperhatikan juga. Minum air putih gitu tuh juga menjadi salah satu perhatian juga. Hmm, Oh, satu lagi, biasanya mm-mm. pada orang-orang yang pakai kateter jangka waktu lama atau Oh, pakai selang ini, selang kencing, selang untuk membuang urin itu, mm-mm. nah itu juga salah satu faktor risiko untuk terjadinya infeksi. Apabila kalau misalnya udah dipakai dalam jangka waktu lama sekitar 7 sampai 10 hari, nah itu bisa rawan terjadi infeksi. Makanya Mm-mm. kalau biasanya orang-orang pakai kateter, tergantung ya sebenarnya bahan kateternya yang apa, cuma kalau bisa diganti sesuai eh, jadwalnya. Kalau misalnya dia pakai yang harusnya 10 hari ganti, ya tiap 10 hari dia harus ganti. Kalau enggak bisa terjadi infeksi ini. Betul. Oke, jadi si kateter ini juga bisa menyebabkan ISK juga gitu ya? Ya, karena benda asing kan masuk ke dalam tubuh ya, dan itu kalau lama-kelamaan bakteri bisa ngumpul di kateternya itu sendiri. Mm-mm. Oke. Nah, buat Anda Gunung Sewu yang mungkin mau nanya boleh juga loh tentang infeksi saluran kemih ini. Jadi silakan kirimkan pertanyaannya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nah, Dok, tadi kan buat anak-anak juga bisa timbul ISK. Nah, kalau anak-anak yang masih biasanya menggunakan diapers gitu-gitu ya atau pospak gitu kan istilahnya kita ngomongnya sekali pakai gitu. Apakah itu juga berisiko menjadi salah satu faktor resiko gitu me- membuat terkena ISK itu?
Bisa banget, bisa kalau misalnya, Pampers-nya misalnya udah lama berjam-jam, Mm-mm. anaknya udah kencing atau ngompol di sana, terus Mm-mm. nggak diganti-ganti, ya itu bisa terjadi tempat Mm-mm. untuk perkembangbiakan bakteri di situ. Jadi Mm-mm. kok bisa sih sebaik mungkin sebenarnya tiap 4 jam diganti kalau Pampers. Atau Mm-mm. misalnya tiap anaknya kalau bisa udah bisa ngomong, tiap buang air kecil, ya kalau bisa tetap diganti. Mm-mm. Oke, jadi eh, Mhm. pospak itu juga menjadi salah satu faktor risiko juga gitu ya untuk terkena ISK ini gitu. Kasihan loh anak-anak. Nah, sekarang Dok, kalau ISK ini hmm, bisa menjadi kadang kan orang hanya menyepelekan alah infeksi saluran kemih gitu ya. Tapi bisa nggak sih Mhm. jadi berkembang menjadi sesuatu hal yang berbahaya gitu atau menjadi hal yang fatal gitu berawal dari sebuah ISK ini? Bisa banget ya. Jadi kalau ESK ini biasanya dia mulainya dari bawah dulu. Biasanya Mm-mm. dari saluran kemih yang bagian bawah. Nah, Mm-mm. kayak tadi yang saya bilang kalau misalnya dia dibiarkan atau ya udah dianggap dianggap sambil lalu nggak diobati atau gimana, dia bisa naik sampai ke arah ginjal. Nah, Mm. bahayanya kalau misalnya udah sampai ke ginjal ini terapinya kan udah nggak bisa. Kadang kalau misalnya minum obat lewat oral tuh kurang efektif. Jadi eh, soalnya sudah sampai ke organ bagian dalam. Jadi malah sampai harus opnam atau harus terapi tata laksana yang lain untuk pemeriksaan lanjutan dan lain-lain. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya sudah merasa ada masalah atau ada gejala yang tadi disebutkan, ya langsung periksa dan kalau bisa diobati. Gitu. Mm. Nah, kalau untuk pengobatan ISK ini, apakah selalu menggunakan antibiotik, Dok? Kalau sudah tegak dia memang ISK, dari biasanya kita lakukan pemeriksaan urin, urin rutin. Kalau memang ada bakteri, kita untuk pengobatan pasti diberikan antibiotik. Gitu. Mm-mm. Mungkin sekitar 5 harian, biasanya seperti itu. Untuk terapi pengobatan ISK ini ya. Oke, ini ada yang Iya. bertanya sih, Dok. Kita jawab terlebih dahulu ya. Selamat siang, Ningrum dan dokter. Siang, mau tanya, mungkin sedikit di luar konteks. Buang air kecil yang normal biasanya selang berapa lama setelah minum air putih? Kadang suka takut, kayaknya sering buang air kecil, meskipun tahu kalau memang karena minum air putihnya banyak. Terima kasih, Dok. Oke, kalau buang air kecil biasanya sih, kalau orang normal sih tiap 4 jam sekali ya biasanya. Mm-mm. Cuma lagi-lagi ini nggak terlalu, nggak pasti harus tiap 4 jam ya, ya nggak. Cuma eh, tergantung aktivitas juga. Kalau misalnya aktivitasnya sudah berat, banyak keringat yang keluar, ya Mm-mm. nanti urinnya nggak sebanyak orang yang cuma diam duduk saya di Oh. kantor. Eh, karena kan pembuangan eh, Cairan. airnya bisa, cairannya selain dari urin bisa lewat keringat juga. Hmm, mm-mm, Kalau orang normal sih, kalau minumnya normal ya, kalau banyak minum sesuai anjuran tadi sekitar 2 liter atau dua mm, belas gelas per hari, ya sekitar 4 jam sekali biasanya buang air kecil. mm, mm. Oke, jadi kalau misalnya orang yang bergerak berkeringat itu memang cenderung jarang kemudian buang air kecil karena apa? Karena pengeluaran cairannya sudah melalui keringat seperti itu ya dok ya. Tapi ketika minum apa dia tidak berkeringat terus kemudian misalnya duduk di depan di kantor gitu di belakang meja terus sepanjang hari gitu itu terus kemudian menjadi eh, pembuangan apa dia menjadi kencingnya atau buang air kecilnya lumayan sering seperti itu. Oke, eh dok tambah nanya kebiasaan minum air putih mempengaruhi kesehatan saluran kemih nggak? Oh iya, pasti. Mm-mm, Ke mulai dari kesehatan ginjal sampai ke kandung kemih itu kan memang berhubungan. Jadi mm-mm, dia sistemnya berhubungan satu sama lain. Jadi kalau misalnya salah satu untuk pencegahan terjadinya penyakit ginjal ya salah satunya dengan memenuhi cairan yang cukup, yaitu dengan minum sesuai anjuran, yaitu sekitar 2 liter per hari mm-mm. gitu. Oke, jadi sekitar 2 liter per hari.
gitu kan. Itu untuk ini Mm. sangkut pautnya dengan waktu itu kita ngomongin tentang tips menjaga kesehatan ginjal juga karena ini masih satu satu area sebetulnya bisa dibilang begitu ya, Dok ya. Iya, soalnya masih berhubungan lah, masih Berhubungan. berhubungan. Nah, eh, Heeh. Dok, kasus ISK itu apakah memang lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria? Sebabnya apa? Iya benar, lebih sering jadi wanita karena secara anatomis ya, jadi memang secara dari lahir itu apa ya namanya uretra atau panjang dari saluran antara lubang lubang kencing sama kandung kemihnya itu lebih pendek pada wanita dibandingkan pada laki-laki. Jadi memang secara anatomis wanita lebih beresiko untuk terjadinya infeksi seperti itu. Hmm. Jadi buat wanita itu memang harus tadi ya minum air putih, jaga hygiene-nya, kebersihannya, seperti itu ya, Dok ya. Mm. Ya, terutama ini biasanya yang salah itu cara membersihkan setelah buang air kecil. Nah, Oh. Mm-mm, yang benar itu dari depan ke belakang. mm-mm, Nah, beberapa mungkin ya masih ada yang salah dari belakang ke depan. Nah, itu salah satu faktor risiko juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi, kalau kalau cara membersihkan itu yang benar dari depan ke belakang. Tuh. mm, Jadi terutama pada wanita. mm-mm. Jadi eh dari depan ke belakang. Cara membersihkannya gitu ya. Dari depan ke belakang. Cara membersihkan. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus banget sih. Selamat siang, Dok. Apakah menggunakan toilet umum bisa menularkan ISK? Ada pernah dengar mitos atau fakta sih, Dok, hal itu? Sebenarnya untuk menularkan yang signifikan sih enggak ya harusnya ya. Tapi kalau misalnya memang toiletnya kotor atau misalnya yang sampai kotor banget, nggak pernah dibersihin ya bisa salah satu resiko. Cuma ke, untuk resiko tinggi sih enggak sebenarnya. Asal tadi untuk membersihkannya benar, cara pembersihannya, terus lebih baik sih daripada menahan kencing, lebih baik tetap eh, kencing di toilet yang ada gitu. Ya Hmm, memang ada resiko daripada kok dibandingin dengan toilet sendiri, misalnya yang memang rutin dibersihkan atau kita tahu kebersihannya pasti bersih. mm, Tapi daripada nahan pipis berjam-jam ya mending tetap buang air kecil di toilet umum nggak apa-apa. mm, mm. Oh, nah, eh ini kan tadi berkaitan dengan hygiene. Kalau di toilet umum itu eh apa sih? Ada ini nggak sih, Dok? Kan ada juga ini yang dia pertanyaan juga nih. Kebiasaan menggunakan Hmm. tisu kering atau tisu basah pada saat buang air kecil itu baik atau tidak? Perlu atau tidak, Dok? Terima kasih. Penggunaan tisu ini maksudnya untuk Ah, setelah dibersihkan atau heeh, bagaimana? heeh, heeh. Setelah buang air kecil gitu untuk kaum wanita itu kan seringkali menggunakan tisu nih, Dok. Atau ada Kok kalau heeh, kalau untuk bisa sih tetap pakai membersihkan. air ya, air biasa, Hmm. terus nanti baru diseka pakai tisu. Jadi Oh, tetap dibersihkan mm, mm, mm. Jadi tetap menggunakan air daripada kok. ya. Kalau lebih baik sih sebenarnya iya. Cuma kalau mendesak sama kalau airnya nggak ada atau gimana ya nggak apa. Ya ya udah mau gimana lebih Mm, gitu. oke. Ini Cuma nih kalau karena tisu basah jangan mm, yang alkohol ya, yang oh non ya. alkohol Mm, ya. mm, mm. Nanti bisa iritasi kalau misalnya malah pakai yang alkohol gitu. Oh, ini untuk penggunaan tisu basah itu kan juga sering kali digunakan oleh para ibu-ibu untuk membersihkan anak-anak gitu, Dok. Pada saat sebelum Ya, heeh, kalau yang diaper menggunakan pakai pampers diapers gitu gitu ya. itu gimana, Dok? Heeh. Nggak apa-apa, asal yang tisu yang non alkoholik yang memang untuk bayi kan biasanya yang tanpa Mm, alkohol, tanpa mm. pewangi itu aman nggak apa-apa. Oke. Jadi harus tetap bisa memilih-milih itu ya, karena resikonya ISK juga bisa gitu kan. Tapi sekali lagi jaga kebersihan. Oh iya, terus ini.
Ini kan juga sudah tidak dulu zaman dulu gitu ya. Mhm. Ibu-ibu itu kalau habis membersihkan anak itu dikasih bedak justru. Ya nggak dok? Ingat nggak? Oh. Heeh. Nah, Ini zaman buat saya anak kecil ya itu ya. buat bayi itu kan sekarang sudah tidak disarankan dan ini juga sebagai edukasi ya buat Ya. kita mendengar ya. Ini nggak disarankan lagi loh menggunakan bedak di area-area sensitif baik itu anak pria, anak wanita itu nggak disarankan gitu ya dok ya. Benar-benar. Karena kan di bedak juga ada pewanginya, ada Mm, bahan-bahan yang mungkin sensitif ya untuk mm. malah bisa mengiritasi area kelaminnya kayak gitu. Jadi Oke. lebih baik sih nggak usah dikasih apa-apa, dibersihin aja pakai Ya, air. dibersihkan Heeh. aja pakai air, terus dikeringkan saja cukup gitu. Ya, heeh, Ya, benar. yang penting dijaga untuk tidak. Tadi kan kita ngomong seringkali kelembaban itu yang menimbulkan bakteri itu berkembang biak, terus kemudian menginfeksi. Begitu ya, Dok? Ya, iya, benar. Kalau lembab tuh selain bakteri, jamur pun bahkan bisa tumbuh nanti. Mm-mm, Nanti takutnya mm-mm, udah infeksinya malah ke arah jamur mm-mm. gitu. Jadi memang Dan harus biasanya kalau jamur memang lebih ini ya, lebih sama ya, gat, lebih lama dan lebih untuk ganggu. pasien sendiri lebih kurang nyaman kalau lebih gatal biasanya. Jadi ya bisa mungkin tadi higienitas tetap dijaga sebenarnya. Nah, tuh ya, higienitas tetap dijaga. Ini menjadi salah satu kunci dari pencegahan ISK. Iya. Em, oke, ini ada ini juga. Selamat siang dok, mitos atau fakta? Anyang-anyangan itu disebabkan oleh karena minum air es. Hmm. Ini mitos atau tapi pendapat ini banyak berkembang loh. Mm, Mitos ya. Heeh. mm, Air es mah nggak masalah. Mau minum air es kayak air hangat, air putih biasa. Nggak ada mm. masalah. Ya, Asal jumlahnya tadi, jumlahnya sesuai anjuran dari ya, sekitar apa 2 liter per hari liter. itu ya. Mm, mm, Hmm. mm. Kalau Nah, misalnya aktivitasnya tinggi ya ditambah ya nggak apa-apa. Kan ya. soalnya cairannya kebuang Nah, itu gitu. dia. Ini ya, anyang-anyangan itu adalah gejala infeksi saluran kemih, bukan karena minum air es gitu. Tapi banyak sih pendapat seperti itu di masyarakat gitu ya. Ada yang, jangan ke ini dong, nanti anyang-anyangan gitu. Oke, selamat siang dok. Mohon dijelaskan, apakah ISK pada ibu hamil berbahaya? Mm-mm. Terima kasih. Ya, eh ini ya, memang pada ibu hamil nanti ISK itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang ISK sederhana sama ada yang ISK kompleks Mm-mm, atau resiko untuk berkomplikasi. mm-mm, Nah, ISK sederhana ini biasanya pada wanita sehat tidak hamil dan pada orang-orang yang tidak mengalami disfungsi dari atau perubahan struktur dari organ ginjalnya. Cuma mm-mm, kalau memang pada ibu hamil atau pada orang-orang yang ada faktor resiko seperti diabetes atau mm-mm. pada usia lanjut itu memang masuknya ke arah ISK yang Kompleks. komplikata atau resiko untuk komplikasinya lebih tinggi dan tata laksananya memang berbeda. Mm-mm, Jadi kalau misalnya pada ibu hamil itu tata laksananya nanti disesuaikan lagi dan memang resiko komplikasinya dia lebih tinggi terutama apabila bisa juga soalnya mengarah ke resiko pada janinnya. Apabila kalau mm-mm, misalnya terjadinya pada trimester akhir itu bisa mengarah ke nanti bayinya prematur atau misalnya resiko untuk bayi berat lahir rendah itu masih ada resiko ke arah sana. Jadi kalau misalnya pada ibu hamil sebaiknya sih harus periksa ke dokter ya atau ke dokter kandungannya seperti itu. Jadi memang kalau ISK ini, apalagi kalau ibu hamil atau faktor resiko tadi, lansia atau penderita-penderita penyakit tertentu memang harus lebih diperhatikan ya dok ya. Ya, karena untuk komplikasinya dia lebih beresiko daripada orang-orang yang
dewasa, wanita sehat ya, biasanya wanita sehat normal, tidak hamil, nah itu cukup sering mengalami ISK. Cuma sederhana, jadi resiko komplikasinya rendah. Tapi kalau misalnya pada orang-orang yang tadi hamil, kemudian ada komorbid namanya ya, komorbid kalau misalnya orang udah terkena diabetes atau misalnya pada penggunaan kateter tadi itu jangka waktu lama, dia memang lebih beresiko untuk terjadi komplikasi dan tata laksananya nanti sesuai dari gejala yang ada dari pasiennya gitu. Oke. Jadi memang tata laksananya tergantung dari si pasien ini sendiri, apa sih yang menjadi komorbid pemberatnya. Nah, kalau seseorang misalnya tadi anyang-anyangan, udah menunjukkan gejala ke arah ISK gitu ya, yang anyang-anyangan lah, yang sering buang air kecil atau nyeri di saat buang air kecil gitu-gitu, atau mungkin ada demam ringannya juga. Apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus untuk mendapatkan pengobatan datang ke dokter atau ada hal lain yang bisa dilakukan, Dok? Kalau sudah sampai gejala seperti itu, ya lebih baik langsung ke dokter ya, soalnya biar bisa langsung dikasih obat. Kalau antibiotik kan memang harus dari resep dokter dan memang dari dokter sendiri memang harus memastikan, oh ini benar karena infeksi saluran kemih seperti itu, bukan infeksi-infeksi lainnya. Mhm. Jadi kalau bisa sih langsung ke dokter, terus nanti mungkin dikasih pengobatan yang sesuai. Itu. Jadi memang, kalau sudah menunjukkan gejala tadi gitu ya, anyang-anyangan lah dan lain sebagainya, atau misalnya udah ada demamnya atau misalnya udah, kencing kok terasa panas gitu ya, ya udah datang ke Mm. dokter, disampaikan nanti dari dokter sendiri akan memberikan obat. Oke, selamat siang Dok, saya pernah mendapat nasihat dari orang tua, ketika anyang-anyangan harus minum lebih banyak. Apakah dengan minum lebih banyak bisa menyembuhkan ISK? Terima kasih. eh Menyembuhkan sih enggak ya, cuma itu tata laksana non farmakologis. Jadi tata laksana kan memang ada yang dari obat, ada yang selain obat. Nah, tata laksana selain obat yaitu dengan tadi tetap minumnya diperbanyak atau minumnya lebih, ya sebenarnya sesuai anjuran aja cukup sih ya, nggak usah yang terlalu banyak juga. Cuma ya tetap tadi untuk terapi obatnya tetap harus dapat, tetap antibiotiknya tetap harus dapat. Nggak cuma dari minum yang banyak bisa menyembuhkan, ya nggak bisa. Jadi Mhm. itu saling kalau harus dua-duanya lah. Jadi minumnya juga harus cukup, terus terapi antibiotiknya juga harus masuk seperti itu. Oke, Dok, tapi kalau ISK ini kan karena penyebabnya bakteri, dia bukan semacam kayak yang penyebabnya virus dia bisa sembuh sendiri, harus tetap ada intervensi obat kah, Dok? Atau kalau misalnya nggak diobatin dia bisa, ya udah sembuh sendiri gitu? Oh, karena bakteri tadi ya, beda sama virus. Jadi kalau misalnya udah karena bakteri, memang tetap harus pakai obat antibiotik itu untuk membunuh bakterinya. Dan kalau virus tadi benar, kalau virus memang sebenarnya bisa sembuh sendiri. Cuma kalau pada kasus ISK biasanya dia paling banyak sih disebabkannya oleh bakteri. Gitu. Mmm. Jadi kalau dari kasus ISK daripada dia malah justru, semakin semakin merusak ke organ yang lain gitu ya, Dok, ya, lebih baik memang ke Mm-mm. dokter berikan pengobatan seperti itu ya? Ya, benar. Karena kan tadi ada faktor resikonya selain kalau ISK ini dibiarkan aja gitu ya, dan harus Ya, diberesin. kok. Mhm. Mm-mm. Kalau saya kok dibiarkan nanti malah takutnya ke arah naik, dia bakterinya Mmm. naik ke arah ginjal. Nah itu lebih lama lagi terapinya, malah lebih lama. Kemudian pasiennya juga lebih sakit. Kondisi klinisnya juga pasti lebih jelek kok dibandingkan yang cuma infeksi saluran biasa seperti itu. Jadi Ya. lebih baik, lebih cepat lebih baik gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang ada tanda seperti itu, ya udah datang ke dokter aja gitu ya untuk diberikan obat. Karena tadi kan si ISK ini jangan sampai bakterinya justru naik gitu. Kalau tadinya cuma di saluran kemih bisa dia naik naik ke saluran ginjal lah dan lain sebagainya gitu. Nanti malah jadi semakin semakin rumit gitu. Pengobatan yang harus dijalani gitu kan, atau justru semakin lama. Jadi jangan apa ya, disepelekan. Orang kan seringkali hanya, "Alah anyang-anyangan," gitu-gitu kan, Dok?
Mm-mm. Nah itu, Mm-mm. apalagi kalau misalnya sibuk atau gimana ya ke dokter aja, meluangkan waktu 1 jam aja susah gitu. Nah, tapi kalau yang misalnya sering kali ditemui dok di rumah sakit gitu, apakah ISK itu orang itu sudah sekian hari merasakan gitu nggak sembuh terus baru datang ke dokter atau gimana dok? Sering kali yang ditemuin? Biasanya sih antara 3-4 harian ya kalau misalnya kok Oh, nyeri mm, bagian bawahnya, terus mm. anyang-anyangan. Kadang itu ISK juga nggak sespesifik itu, maksudnya nggak terlihat gejalanya Ah, seperti itu. Ternyata oh diperiksa ternyata ISK seperti itu. Jadi kadang tuh memang gejalanya juga nggak yang spesifik atau gimana. Cuma mm, kalau misalnya udah ada gejala tadi anyang-anyangan, terus nyeri saat buang air kecil, nyeri bagian perut bagian bawah, ya itu bisa dipastikan hampir hampir bisa dipastikan kalau itu infeksi saluran kemih seperti itu. mm, mm. Biasanya 3-4 harian sih orang baru datang atau periksa gitu, atau semingguan bahkan. Karena tadi ya karena merasa bahwa Allah hanya seperti ini gitu ya. Tapi itu juga mengganggu produktivitas loh kalau udah sakit seperti itu kan nggak bisa eh ya walaupun mungkin hanya angen gitu ya, tapi kan rasanya juga nggak nyaman kan seseorang itu dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ISK ini tetap tadi ya harus dibawa ke dokter untuk dimintakan obat, termasuk salah satunya resep antibiotik untuk mengobati si bakteri yang ada. Tapi biasanya butuh pemeriksaan penunjang untuk cek lab dari si bakteri ini dan lain sebagainya gitu. Jadi ya silakan Anda hubungi dokter Vaskes kalau sedang merasakan hal yang sama. Nah, tadi pencegahannya kita bisa bilang hygiene itu harus harus dijaga. Terus minum air putih gitu ya. Itu juga harus dijaga. Em, ada yang lain lagi nggak dok hygiene selain hygiene dan minum air putih tadi? Hmm, jadi jangan pakai pakaian yang terlalu ketat, celana dalam yang terlalu ketat. Mm, Kemudian celana dalam diganti 2 kali sehari mm, kalau bisa supaya tidak terlalu lembab. mm, Terus ini pada orang yang sudah menikah, kalau misalnya setelah berhubungan intim itu kok bisa dibilas atau dibersihkan. mm, mm, mm. Oh iya iya iya. Ini Hmm. hal-hal begini Sama tuh. tadi Mm, apa jangan dok? menahan kencing itu. Oh Kalau iya. misalnya udah, nah, Jadi kalau kalau udah misalnya sudah terasa, berat kencing, ya tetap harus dikeluarkan. nah betul. Jangan males ya kalau mau ke kamar mandi. Ada beberapa orang jujur gitu ya kalau belum sampai yang kepengin banget gitu itu nggak yang yang terus kemudian ke kamar mandi gitu kan dok? Kadang males kotor gitu kan ya kalau di umum toilet umum apalagi yang Mm, bikin males. Cuma tadi itu kalau misalnya menahan-nahan bahkan kalau misalnya lama nahan sampai 3-4 jam itu ya beresiko juga gitu. mm. Jadi memang harus sesegera butuh ke kamar mandi ya udah kamar mandi aja buang air kecil apalagi kalau Anda sedang eh, menginginkan itu ya udah gitu ya. Oh, kalau buat kamu wanita kalau misalnya datang bulan itu juga harus di hygiene-nya juga harus di ini ya mengganti pembalut gitu atau buat anak-anak mengganti pospaknya secara Mm, teratur seperti itu ya dok ya. Iya, ha. Hmm. Kadang kan hal-hal begini nggak kepikiran gitu dan padahal sebetulnya itu harus harus dilakukan. Jadi silakan ini pola hidup bersih. Kalau kemarin minggu lalu kita ngomongin gondongan itu juga pola hidup bersih gitu ya, cuci tangan, gunakan masker dan lain Hmm, sebagainya gitu. Nah sekarang ISK ini juga gitu, kadang orang nggak kelihatan gitu, tapi sebetulnya itu memang harus 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 dilakukan kan dok? iya, dan itu apalagi kan ini memang rutin ya, pasti harus setiap orang kan ya Mm-mm, secara rutin pasti berkemih, kemudian dibersihkan, dan kalau misalnya sudah terbentuk pola yang hidup yang baik, maksudnya yang sudah dijalankan dengan baik, ya pasti untuk pencegahan resikonya juga pasti lebih tinggi kalau misalnya daripada dibandingkan orang-orang yang
tadi malas membersihkan, nanti pola higienisnya buruk seperti itu. Mm-mm. Jadi pola hygiene. Tapi ini juga penting gitu ya buat mungkin menanamkan kebiasaan bersih gitu buat pak anak-anak gitu ya atau untuk nggak karena seringkali anak-anak itu apalagi kalau yang udah lepas dari pospak gitu ya terus masa toilet training kadang-kadang buat beberapa anak itu untuk menyesuaikan dia mau ke kamar mandi gitu ya mau kencing itu agak sedikit susah dia lebih baik nahan-nahan loh. Nah ini harus diingetin juga buat anak-anak kecil ini kasihan gitu kalau mereka sampai ke ISK. Tapi buat anak kecil gejalanya apakah selalu biasanya demam, ada hal seperti itu nggak sih Dok kalau untuk gejala ISK pada anak-anak? Gejalanya biasanya demam ya, demam, nyeri, buang air kecil, hampir sama sih sebenarnya. Cuma Mm-mm, biasanya kalau anak-anak malah biasanya lebih sering di laki-laki kalau dibandingin perempuan, terutama laki-laki yang belum disunat atau di ini. Jadi mm-mm, kan memang kalau belum disunat itu faktor resiko bakteri berkembang di sana lebih tinggi ya dibandingkan kalau pada anak-anak yang sudah disunat. Nah itu biasanya kalau anak-anak itu biasanya malah lebih sering di laki-laki dibandingkan kalau yang perempuan. Karena mm-mm. faktor tadi itu dan biasanya kalau laki-laki kan jarang ya dibersihin. Biasanya anak-anak itu biasanya kalau udah buang air kecil ya udah langsung Kayak gitu. Iya. main main kabur aja nggak dibersihin. Nah itu ya salah satu faktor resiko juga seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kayak anak-anak kayak yang iya saya pernah pernah dengar gitu anak temen itu yang berkali-kali ISK sampai akhirnya dokter sampaikan menyarankan untuk dia disunat masa padahal dia masih masih kecil masih balita gitu karena katanya kalau dengan sunat itu akan mengurangi eh, keseringannya dia akan ISK. Ah, berarti benar ya, Dok ya? Benar, ya. Jadi sunat tuh eh, salah satu salah satu tindakan yang bisa untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi. Hmm. Karena eh, di lipatan kulit yang dihilangkan itu, kalau misalnya tidak disunat, di dalam lipatan kulitnya itu biasanya kalau tidak dibersihkan secara rutin nanti bisa terjadi infeksi di daerah situ atau bahkan ya di saluran kemih tadi. Jadi Hmm. memang sebaiknya sih sebenarnya sunat tuh salah satu memang kalau selain keharusan juga misalnya kadang agama mengharuskan ya. Jadi secara medis pun dia lebih bagus untuk sebenarnya disunat seperti itu. Nah, eh, bahkan sekarang ada yang sunat bayi gitu ya, masih kecil udah disunat itu memang ternyata lebih baik gitu ya, Dok. Oh, kalau bayi sih sebenarnya nggak juga ya. Sebenarnya kalau umur sih nggak terlalu yang ba- ya Mm-mm, sebaiknya sih paling biasanya SD gitu ya. mm-mm. SD kelas 1, kelas 2. Kalau bayi itu masih terlalu kecil sebenarnya. Kalau Kayak kecil ya. kadang Mm-mm, biasanya sih ngikutin umurnya paling ya sekitar 5 sampai 6 tahun. Kecuali kalau ada indikasi atau misalnya ada keharusan untuk melakukan sunat tadi. mhm. Beberapa penyakit kan memang ada yang harus mengindikasikan dilakukan sunat untuk menghilangkan penyakit itu. Cuma kalau misalnya tidak ada apa-apa, normal-normal aja, mungkin ya paling biasanya ya tetap anak-anak balita atau SD gitu sih biasanya kalau sunat. Oke. Jadi memang tadi buat anak-anak menjaga kebersihan karena memang tadi anak kecil emang agak sedikit susah ya dia kalau membersihkan kayak gitu kan untuk menjaga kebersihannya apalagi kalau memang sudah kalau saran medis ada sering terjadi ISK ya diturutin aja saran medisnya seperti apa. Anak-anak itu jarang bisa ngomong gitu ya, jarang bisa ngomong bahwa ini sakit dan lain sebagainya. Paling dia rewel gitu ya, demam. Jadi harus dicari tahu satu-satu ini di mana nih infeksinya seperti itu ya dok ya. Hmm, iya. Kadang nggak ngomong cuma demam, ternyata dicek ISK. Memang sering anak-anak kayak gitu. Oh, iya. Demamnya Ap- kadang nggak ngerti karena apa, nggak batuk, nggak apa. Nah, ternyata ISK. Ya, ya. ya. Jadi tadi ya perilaku hidup bersihnya misalnya dia jangan tahan kencing terus kalau ke kamar mandi dia harus cara membersihkannya harus seperti apa itu penting gitu ya. Tadi kalau buat cewek dari depan ke belakang gitu ya cara membersihkannya. Jangan kebalik dan terus kalau ini ya jaga
kebersihannya, minumnya yang banyak gitu ya, minumnya sesuai anjuran 2 liter lah kira-kira per hari. Terus, juga ya itu tadi, me menggunakan, eee, menjaga kebersihannya gitu-gitu. Itu harus harus ini sih, harus dihafalkan dan dilakukan. Oke, Dilakukan ya yang penting ya. iya betul, dilakukan jangan dihafalkan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Apakah ISK bisa disebabkan karena keseringan duduk? Enggak sih ya, kalau keseringan duduk sih enggak sih. Nggak ada, nggak berhubungannya, nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Mhm. Heeh. Persoalannya kalau kelamaan duduk atau keseringan duduk tapi lupa untuk ke kamar mandi gitu ya misalnya atau nahan Nah, kalau kencingnya. itu baru ya, kalau tetap ke kamar mandi ya nggak masalah. Nah, jadi kalau tetap misalnya pada saat ingin buang air kecil ya, terus kemudian buang air kecil ya nggak masalah. Tapi yang menjadi persoalan itu ketika misalnya kepengen buang air kecil tapi nggak mau gitu. Nah, atau misalnya merasa, "Aduh entar aja," gitu. Nah, itu yang menyebabkan si ISK ini, gitu. Nah, ada yang lain silakan kalau mungkin mau tanya masih ada waktu, masih sampai jam ya kira-kira 13 kurang sedikit lah ya. Kita masih ngobrolin tentang infeksi saluran kemih. Tapi kita tadi sudah bahas gitu ya, apa sih infeksi saluran kemih itu, gejalanya, anyang-anyangan lah, sakit pada saat, kencing lah, terus ada demamnya juga gitu ya. Penyebabnya bakteri, infeksi. Lalu ISK-nya dibagi ISK sederhana, dibagi ISK kompleks. Cara mengobatinya ya datang ke dokter karena kalau memang itu sudah ditegakkan diagnosis ada, bakteri harus dengan antibiotik. Nggak bisa kita ngobat-ngobatin sendiri, betul nggak, Dok? Iya. Heeh. Jadi harus ke dokter, tegak diagnosis seperti apa, lah baru kemudian, disembuhin. Nah, tadi ISK kompleks itu yang perlu diingat dan dicatat adalah untuk beberapa orang dengan resiko tadi ya, Dok, ya, yang menggunakan kateter, yang misalnya ibu hamil, terus, punya riwayat atau komorbidnya diabetes, lalu apalagi, Dok? Lansia gitu gimana, Dok? Lansia, termasuk dia, hmm, kadang masih bisa, ini ya, masih eh, 50 50 lah hitungannya. Jadi kadang masih biasa aja, kadang Ada bisa ya? juga beresiko. Jadi ya lebih beresiko kok dibandingin orang yang dewasa normal seperti itu. Mhm, oke. Eh, Selamat siang Dok, mau tanya, pada orang tua kemampuan menahan kencing kan sudah menurun. Apakah Mm, itu, juga bisa menjadi salah satu faktor resiko ISK Dok? Terima kasih. oke, kalau orang tua nggak bisa nahan pipis gitu ya, sebenarnya bukan faktor resiko sih, itu beda 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 ini ini ya, ya, beda beda apa namanya? beda eh penyakit. Beda penyakit. Kalau itu karena otot otot di pinggulnya biasanya udah Oh, lama, lebih melemah dibandingkan orang dewasa, normal ya, mhm, orang normal. Jadi memang kalau nahan pipis kurang bisa, gitu. Misalnya sering ngompol. mhm, Tapi kalau faktor resiko sih sebenarnya enggak ya. Kalau asal masih hygiene-nya bersih, kemudian masih tetap bisa buang air kecil di tempat yang baik, di mhm, kadang kan sudah susah ya ke kamar mandi atau gimana, atau pakai pispot atau bagaimana, asal masih bersih tempat pembuangannya itu nggak masalah gitu. mmm. Oh, kalau orang tua yang menggunakan diapers gitu, itu juga tetap sama ya Dok ya? Misalnya udah penuh gitu ya udah lembab ya diganti gitu kan Dok? Heeh, sama kayak anak-anak, asal kalau udah lembab atau habis buang air kecil misalnya banyak gitu ya tetap harus diganti. Mmm.
Oke, untuk mencegah terjadinya ISK lagi. Ini ada pertanyaan menarik. Dok, apakah ISK itu bisa menjadi penyakit kambuhan? Dalam artian bisa bisa terkena lagi, udah pernah kena lagi. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya eh mencegah terkena lagi gitu kan? Kekambuhan. Heeh, apa saja pilihan perawatan alternatif atau mungkin tambahan untuk ISK misalnya probiotik atau suplemen apa yang disarankan, Dok? Terima kasih. Hmm, bener ya, kalau ISK itu resiko kekambuhannya juga cukup tinggi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya tadi pola-pola hidupnya masih belum diubah. Jadi Mhm, misalnya masih sering nahan pipis, mhm, terus hygiene-nya juga masih buruk. Lah itu biasanya ESK-nya kan resikonya masih ada. Jadi ESK untuk kekambuhan ESK-nya memang masih tinggi. Dan biasanya untuk cara pencegahan itu dengan tidak menahan air kecil. Jadi kalau misalnya kebelet eh, sekarang misalnya saat ini kebelet pipis ya langsung dibuang, dikeluarkan. Jadi tidak menahan-nahan, buang air kecil, terus minumnya yang cukup, sama tadi tetap sebenarnya hygiene-nya tetap harus diperbaiki tadi itu mhm, untuk mengurangi resiko kekambuhan. Dan mhm, apabila kambuh ya tetap harus balik lagi ke dokter. Emang ini masih perlu terapi antibiotik atau hanya sisa-sisa gejala. Jadi kadang itu orang pas dicek ya, misalnya awalnya memang tegak ISK. nih ISK, bakterinya memang banyak. Nah, tapi udah dikasih antibiotik, sudah minum obat, tapi kok masih kadang anyang-anyangan atau nggak enak. Nah, itu dicek lagi, ternyata bakterinya sebenarnya udah bagus, nggak udah normal gitu hitungannya. Cuma kok masih ada gejalanya, itu bisa jadi salah satu sisa-sisa gejala itu kadang beberapa orang masih mengeluhkan. Nah, itu tetap nanti balik lagi ke dokter, perlu terapi antibiotik, perlu terapi seperti apa, seperti itu. Hmm, jadi ini mungkin bisa jadi sisa gejala bukan si bakteri itu yang masih tersisa gitu ya, Dok ya? Ya, masih ada dua kemungkinan. Mhm, Memang dia kambuh, memang masih bakterinya masih tinggi, atau masih cuma banyak. ya udah sisa-sisa gejalanya aja gitu. Oke. Jadi memang lebih baik konsulkan ke dokter saja gitu ya untuk mencari tahu ini kenapa gitu. Nah, sekarang suplemen, Hmm. makanan tambahan atau apapun untuk mencegah ISK? Kalau setahu saya sih suplemen nggak ada ya kalau untuk ESK, dan Mhm, mungkin tidak signifikan untuk bisa menyembuhkan juga. Jadi mhm. eh, kalau suplemen sih saya nggak terlalu Tidak menyarankan. Kok menyarankan ya? probiotik kan beda, nanti beda sistem ya. Mhm, Nggak ada sih kalau dari suplemen. mhm. Paling biasanya ya cuma minum air yang cukup itu aja. Oke, minum air putih yang cukup. Itu untuk me- apa? Melancarkan gitu ya. Sistem pembuangan air. Tapi yang pasti tadi ya diingat-ingat jangan nahan kencing gitu ya. Ini agak sedikit susah untuk beberapa orang. Saya jujur iya gitu ya. Kadang-kadang mau ke kamar mandi itu bukan karena kamar mandinya kenapa gitu. Karena kadang-kadang aduh kok udah ke kamar mandi lagi sih gitu. Males banget orangnya. Ya, tapi ternyata itu memberikan dampak buruk gitu ya dan berbahaya juga. Jadi ya itu tadi. Lalu kebersihan diri gitu ya itu penting. Bersihkan, jangan lupa caranya. Masalah toilet umum bisa menularkan ISK kalau asal kita bisa menjaga hygiene-nya sebetulnya nggak masalah. Gitu ya. Dengan air yang mengalir, dibersihkan, terus kemudian setelah itu dikeringkan, jaga kelembapannya juga jangan sampai terlalu lembab dan itu it's okay gitu ya buat beberapa orang. Oke, kalau Anda mengalami gejala ISK ini bisa langsung ke dokter, bisa ke poli umum biasanya ya, Dok, kalau misalnya mengalami ini? Iya, bisa lewat poli umum nanti bisa juga. Mhm, mhm. Nanti Jadi bisa dicek, ada pemeriksaan tambahan, tadi urin rutin ya mungkin ya, biasanya mhm, yang paling sering. Terus mhm. nanti dilihat hasilnya, kalau misalnya memang mengarah ke ISK, yang kita beri obat sesuai indikasinya, seperti itu. Oke.
Jadi datang ke Rumah Sakit Panti Wilasa Dokter Cipto, ke Poli Dokter Umum gitu ya, lalu sampaikan tandanya, gejalanya apa yang Anda rasakan, dan nanti dokter akan tadi menegakkan diagnosanya dengan misalnya memberikan pemeriksaan penunjang. Kalau dibilang berbahaya nggak ISK ini? Ya bisa jadi berbahaya kalau kita tidak melakukan tindakan, betul ya dok? Ya, benar. Kalau misalnya ditahan-tahan malah eh, nggak cepat diobati, ya nanti bisa resiko komplikasinya juga bisa terjadi gitu. Mm-mm. Meskipun tidak terlalu signifikan ya, maksudnya tidak beresiko yang komplikasi seperti apa, cuma tetap ada resiko untuk terjadi komplikasi. Nah, jadi tetap ada terjadi komplikasi walaupun mungkin tidak yang terlalu banyak gitu ya misalnya, tapi yang pasti bisa jadi terjadi komplikasi kalau itu tidak diobati dengan benar. Dok, terakhir dong dok, sampaikan mungkin kesimpulan atau apa yang kita bisa rangkumkan dari apa yang kita bahas hari ini dok. Oke, jadi ISK ini memang salah satu penyakit yang cukup umum ditemui, cukup sering ditemui, Ya, baik di poli maupun di IGD, juga kadang-kadang orang mengeluhkan ISK ini ya, apa nyeri perut bawah, gejalanya kemudian anyang-anyangan, nyeri saat buang air kecil, kemudian bisa juga diikuti sampai demam, mual muntah, bahkan bisa juga ke arah nyeri pinggang. Jadi kalau misalnya nanti mengeluhkan gejala-gejala seperti itu, kemudian lebih cepat, lebih baik ya tadi diobati, segera konsultasikan ke dokter, kemudian juga untuk pencegahan pasti harus dilakukan minum air yang cukup, kemudian jaga higienitasnya, jangan sering menahan cek. buang air kecil, seperti itu. Ya. Dan ini dilakukan, jangan cuma didengar dan dicatat. Kalau Anda membutuhkan layanan kesehatan bisa ke Rumah Sakit Patilasa Dr. Cipto Semarang atau Anda bisa buka Instagramnya @rspwdc gitu ya. Dan di situ ada Ya. informasi tentang apa saja layanan di Rumah Sakit Patilasa Dr. Cipto. Ada layanan untuk online-nya juga, lalu untuk layanan dokter spesialis jadwalnya komplit di situ. Anda bisa langsung lihat di Instagramnya @rspwdc. Dokter, udah terima kasih buat obrolannya. Iya, terima kasih. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan ya dok. Thank you ya dok. Terima kasih Iya, buat terima kasih, waktunya. Mbak. Sampai jumpa. Ya, jumpa. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Berharap apa yang dihadirkan di hari ini boleh menjadi berkat buat setiap